Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai lemah syahwat sebagaimana yang ditanyakan oleh banyak sekali Sobat Sehat kita. Sebenarnya lemah syahwat ini adalah suatu kondisi, bukan penyakit, bahkan mungkin juga bukan merupakan masalah kesehatan. Tapi kalau sering terjadi atau berkelanjutan jangka panjang, ini bisa menimbulkan masalah juga kan, bisa menimbulkan gangguan stres emosional, bisa menurunkan rasa percaya diri, bisa mengganjel di antara hubungan suami istri. Dan lagi memang kondisi ini bisa disebabkan oleh penyakit yang memerlukan penanganan medis. Dari berbagai pertanyaan yang masuk ke saya coba kelompokkan ya keluhan yang diutarakan oleh Sobat Sehat kita. Itu yang pertama adalah penisnya itu susah berdiri. Terus yang kedua, bisa berdiri, tapi sebentar, nggak lama dia lunglai lagi. Terus yang ketiga itu bisa, tapi cepat ejakulasinya. Lebih cepat dari yang diharapkan. Nah, kalau saya kelompokkan lagi, dua yang pertama ini boleh dibilang sebagai gangguan ereksi, disfungsi ereksi. Sedangkan yang ketiga, ereksinya nggak bermasalah, tapi yang terjadi adalah ejakulasi dini. Nah, supaya pembahasan kita kali ini nggak melebar kemana-mana, saya akan batasin untuk membahas yang disfungsi ereksi aja. Sedangkan yang ejakulasi dini akan saya bahas di video-video berikutnya. Gejala dari disfungsi ereksi itu antara lain, satu, sulit mengalami ereksi. Kedua, sulit mempertahankan ereksinya yang secara adekuat. Terus yang ketiga itu hilangnya atau menurunnya gairah seksual yang terjadi secara persisten alias membandel. Jadi bukan kambuh-kambuhan hilang timbul ya, tapi terus menerus. Kalau mengalami kondisi semacam ini, berobatnya ke siapa? Ke spesialis apa? Kalau menurut saya sebaiknya berobatnya ke dokter umum dulu atau ke dokter keluarga. Karena seperti yang saya bilang tadi, ini belum tentu penyakit. Ini belum tentu disebabkan oleh penyakit, ini belum tentu merupakan masalah kesehatan. Jadi biar dokter umumnya dulu atau dokter keluarganya dulu yang memeriksa. Ini sebenarnya akar permasalahannya apa? Kalau memang memerlukan dirujuk ke spesialis, akan dirujuk ke spesialis yang tepat. Jadi yang namanya lemah syahwat ini bisa disebabkan oleh gangguan kejiwaan, gangguan jantung, diabetes, lain-lain. Dan ini tentu membutuhkan penanganan oleh spesialis yang berbeda. Jadi biar perujukannya itu lebih terarah. Sekarang kita bahas apa yang menjadi penyebab dari disfungsi ereksi. Kalau Sobat Sehat mau tahu, proses terjadinya ereksi pada lelaki itu sangat kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari otak, keseimbangan hormon, emosional, jantung, pembuluh darah, syaraf, macam-macam. Bisa juga dari faktor kejiwaan ya, ada gangguan kejiwaan. Jadi salah satu atau beberapa yang mengalami gangguan itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kadang kombinasinya itu antara kejiwaan dan fisik. Atau mungkin fisik doang sih, bisa aja. Atau mungkin juga terjadi misalnya gangguannya itu yang lain, yang mengganggu performa seks. Tapi terus cemas. Jadi cemas, jadi susah ereksi. Jadi susah ereksi, gangguan emosional lagi, stres emosional. Terus gulung aja gitu. Jadi faktornya banyak terus gulung-gulung seperti lingkaran setan. Itu juga bisa terjadi. Dari sisi psikologis, ini bisa sangat mempengaruhi performa seks. Karena sebenarnya organ seks terbesar manusia itu di otak, di pikiran. Apa aja sih yang bisa mengganggu? Ya, macam-macam. Kecemasan, stres emosional, mikirin utang, terus nggak seneng sama pasangannya, lagi ngedumel, lagi ada yang ngegondok gitu ya. Itu semua bisa mengganggu di otak kita, pikiran kita, sehingga terjadi kesulitan untuk ereksi. Sedangkan dari sisi fisik, itu banyak sekali hal yang mungkin menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Antara lain, gangguan jantung, sumbatan pembuluh darah, kolesterol tinggi, hipertensi, kencing manis, obesitas, sindrom metabolik, penyakit Parkinson, efek dari rokok, baik sebagai perokok aktif maupun pasif, baik itu rokok elektrik maupun rokok konvensional, terus efek dari obat-obatan tertentu, suplemen, herbal, jamu,
atau substansi-substansi lainnya itu ada yang bisa menyebabkan terjadi disfungsi ereksi. Gangguan tidur, terus gangguan keseimbangan hormon di mana kadar testosteronnya rendah, terus ada juga karena trauma atau perlukaan. Yang pernah saya bahas di video lain itu adalah perinedisis atau fraktur penis, itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kalau sobat sehat ada yang mengalami disfungsi ereksi, sebaiknya berobat aja ke dokter. Daripada ya, soalnya lebih baik kita keparnoan, nggak apa-apa terus berobat ke dokter dibandingkan kalau ternyata apa-apa kita nggak berobat. Kenapa? Karena memang sih seperti saya bilang tadi bahwa ini mungkin aja bukan merupakan masalah kesehatan. Tapi kalau misalnya masalah kesehatan terus didiamin gitu aja, ini nanti takutnya makin ngegulung, masalahnya makin parah dan menimbulkan komplikasi. Nah, dari penyakit misalnya kalau ini disebabkan penyakit ya komplikasinya tergantung penyakitnya ya. Nah, tapi dari disfungsi ereksinya sendiri, komplikasi yang mungkin terjadi itu adalah ya rasa percaya dirinya jadi runtuh, terus stres emosional, gangguan kecemasan, dan sulit untuk punya anak gitu ya, karena ya gimana mau punya anak, orang ereksinya aja nggak bisa gitu. Terus bisa juga mungkin si istrinya merasa, wah kok ini suamiku nggak bangun ya, nggak semangat, jangan-jangan udah nggak cinta lagi atau gimana. Itu bisa kayak gitu jadi komplikasinya. Nah, nanti dokter selain melakukan tanya jawab, itu juga mungkin akan perlu melakukan pemeriksaan tertentu untuk mendiagnosis dari si gangguan ereksi ini. Sebagian besar sih memang tanya jawab ya, tapi kalau misalnya dokternya curiga nih, kayaknya penyakit ini deh, underlying-nya. Oh, kayaknya ini komplikasi dari penyakit itu deh. Nah, itu dokter akan perlu melakukan pemeriksaan tertentu untuk menyingkirkan dari kemungkinan-kemungkinan lain. Contoh pemeriksaannya itu macam-macam. Bisa pemeriksaan fisik ya, diperiksa syaraf-syarafnya, atau bisa juga pemeriksaan darah, pemeriksaan urin. Contohnya itu kalau misalnya dokternya curiga bahwa ini jangan-jangan diabetes. Awalnya itu screening awalnya pakai urin, tapi mungkin nantinya akan diperiksa darahnya juga sih untuk diabetes. Terus ultrasound. Ini biasanya kalau dicurigain ada gangguan aliran darah, itu dipakai nanti ultrasoundnya itu yang untuk melihatin aliran darahnya, dan juga pemeriksaan fisiologis. Kalau pemeriksaan kesehatan kejiwaan itu biasanya dengan mengisi formulir kuesioner atau tanya jawab dengan pasiennya ya. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan dan diketahui apa sebenarnya penyebab dari terjadinya disfungsi ereksi ini, barulah si dokter bisa membuatkan rencana terapi yang sesuai. Obatnya itu disesuaikan dengan penyebabnya. Jadi nggak bisa ya nanyanya, dok saya disfungsi ereksi, obatnya apa? Kalau bisa jawab obat disfungsi ereksi adalah ini, ceplok, itu adalah tukang obat, bukan dokter. Kalau dokter, dia harus cari tahu dulu ini sakitnya sebenarnya apa, butuh terapi apa, dan terapinya itu nggak melulu dengan obat. Kadang yang diperlukan itu adalah psikoterapi. Jadi kalau penyebabnya itu kejiwaan dan bisa dilakukan psikoterapi, ya udah psikoterapi, nggak usah obat gitu loh. Itu terapi juga. Nah, terapinya apa? Seperti saya bilang, sesuai dengan penyebab. Kalau disfungsi ereksinya itu karena kencing manis, diabetes, ya terapinya terapi diabetes. Kalau disebabkan oleh sakit jantung, ya terapinya terapi jantung. Kalau disebabkan oleh gangguan hormon, terapinya ya mungkin suli hormon. Pemberian terapi yang tidak menyasar pada akar permasalahannya, ini pada umumnya bersifat simptomatik. Dia meringankan keluhan untuk sementara waktu, tapi nanti kalau efek obatnya, terapinya itu habis, ya balik lagi masalahnya. Kalau untuk obat-obatan oral yang biasa dipakai untuk menyobatin disfungsi ereksi itu antaranya sildenafil, tadalafil, vardenafil, afanafil. Obat-obatan ini bekerja dengan vasodilatasi. Jadi yang seperti kita tahu, yang namanya penis itu sebenarnya terdiri dari jaringan yang seperti spons, namanya corpus spongiosum, cavernosum. Nah, jaringan seperti spons ini, kalau spons itu kan jaringannya kaku, terus ada gelembung-gelembung berisi udara. Nah, kalau di penis ini jaringannya lembek, dan gelembung-gelembungnya ini kalau lagi ereksi berisi darah. Nah, kalau lagi nggak ereksi, dia darahnya kosong, ini kempes, ciut dia, letoy. Dengan pemberian obat oral ini, pembuluh darahnya itu
didilatasi, digedein, dan otot-otot di sekelilingnya itu direlaksasi sehingga bisa terjadi ereksi. Tapi obat-obatan semacam ini nggak bisa otomatis begitu diminum jadi ereksi ya. Ini cuma memfasilitasi. Tetap dibutuhkan stimulasi untuk terjadi ereksi sebagaimana biasanya. Karena obat-obatan ini tidak mengeksitasi, melainkan hanya untuk memfasilitasi, obat-obatan ini nggak berguna pada mereka yang pembuluh darahnya bagus dan tidak akan memperbaiki kinerja seksual pada mereka yang bisa ereksi secara normal. Jadi jangan mikir ya, oh saya bisa ereksi, saya minum obat ini biar makin jos. Nggak bisa begitu. Dan obat-obatan ini awalnya diproduksi, diteliti untuk mengobatin sakit jantung, angina. Terus kenapa itu waktu dipakai banyak terjadi kecelakaan ereksi yang tidak diharapkan gitu ya. Makanya sekarang banyak dipakai untuk mengobati ereksi. Tapi sebenarnya ini adalah untuk obat sakit jantung. Dan ini ada efeknya ke jantung dan ada efek sampingnya juga. Jadi jangan dipakai sembarangan. Obat-obatan ini tetap memerlukan resep dokter. Pasien tetap perlu diperiksa. Kalau perlu, kalau sesuai, kalau cocok baru dikasih obat ini. Kalau enggak ya enggak. Selain itu, kalau misalnya nih yang mengalami disfungsi ereksi ini adalah orang yang punya koleksi penyakit macam-macam, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti konsumsi obat ereksi terus terjadi komplikasi, terjadi interaksi dengan obat-obatan lainnya. Yang jadi bukannya happy-happy, malah masalah nanti. Yang gampang aja, karena obat-obatan ini vasodilatasi, membesarkan pembuluh darah. Kalau diminum oleh mereka yang memiliki tensi yang rendah, itu nanti ngedrop tensinya. Karena pembuluh darahnya membesar secara mendadak. Jadi hati-hati ya, nggak bisa sembarangan, tetap perlu resep. Untuk mereka yang disfungsi ereksinya bukan pada pembuluh darah, yang nggak bisa ditanganin dengan pemberian obat-obatan tadi, bisa dimasukin alat atau injeksi untuk membantu supaya terjadi ereksi. Dan injeksi ini biasanya harus dikerjakan sendiri oleh si pasiennya. Kan nggak mungkin dong mau melakukan hubungan seks ke dokter dulu, terus terjadi diinjeksi, ereksi, terus lari-lari, itu nggak mungkin. Jadi biasanya dikasih tuh obatnya untuk diinjeksikan sendiri oleh si pasiennya. Tapi ada risikonya, sebagaimana injeksi pada umumnya. Risikonya salah tusuk. Maka itu harus diajarin benar-benar sama si dokternya, apotekernya gimana cara penggunaannya. Dan kalau terlalu sering dipakai, ditusuknya di daerah yang sama, itu nanti bisa terjadi jaringan parut. Ada juga yang bukan berupa injeksi suntikan, tapi dimasukkan lewat uretra. Jadi obatnya itu bekerjanya di daerah situ aja, lokal. Kalau disfungsi ereksinya ini disebabkan gangguan keseimbangan hormon atau kadar testosteronnya sangat rendah, tentu yang diperlukan adalah terapi suli hormon. Nanti dokter akan memberikan terapi hormon untuk menaikkan kadar testosteron. Kalau dengan berbagai pilihan terapi yang tadi itu masih gagal juga, masih mengalami disfungsi ereksi, dokter bisa menyarankan pilihan terapi lain, misalnya dengan menggunakan pompa. Tapi pompanya bukan memasukkan, tapi malah vakum ya, menyedot. Jadi alatnya ini semacam tabung yang pakai baterai atau pakai tangan lah ya, untuk memvakum si penisnya itu supaya ketarik, membantu menyedot darah masuk ke si penis. Nah, setelah terjadi ereksi, pangkalnya si penis itu dijepit dengan semacam karet gitu ya, supaya darahnya nggak balik. Terus karet inilah yang mempertahankan si ereksinya selama waktu berhubungan badan. Tapi setelahnya cepat-cepat harus dilepas nih, supaya darahnya bisa mengalir lagi. Pilihan lainnya itu adalah dengan implan. Jadi di dalam penisnya itu dipasangin alat, baik yang bisa ditiup supaya penisnya berdiri, atau bukan ditiup, tapi alatnya itu semacam batang yang bisa ditekuk atau ditegakkan. Jadi waktu mau dipakai ditegakkan, waktu nggak dipakai ditekuk. Implan ini lebih invasif dibandingkan treatment options yang lain, dibandingkan obat-obatan, injeksi, atau pompa. Jadi umumnya tidak disarankan sebagai pilihan utama. Implan baru disarankan kalau pilihan-pilihan lainnya itu sudah nggak bisa membantu. Kalau disfungsi ereksinya karena masalah kejiwaan, tentu yang diperlukan adalah terapi kejiwaan. Dokternya itu akan merujuk ke dokter spesialis jiwa.
Nah, sekarang bagaimana cara mencegah terjadinya disfungsi ereksi? Yang paling penting itu adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat itu makannya sehat, olahraganya sehat, istirahatnya sehat. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, banyak sekali faktor yang bekerja sama dalam memungkinkan seseorang itu mengalami ereksi. Jadi kita perlu menjaga kesehatan otak, kesehatan pembuluh darah, kesehatan jantung, kesehatan otot, saraf, segala macam itu perlu dijaga. Dan caranya itulah dengan gaya hidup sehat. Makan, konsumsilah makanan yang sehat, bergizi, seimbang, bervariasi dalam jumlah memadai. Nggak kelebihan, nggak kekurangan. Jadi pastikan itu nutrisinya kita semua terpenuhin. Nggak ada superfood. Semua makanan perlu dikonsumsi secara bervariasi, tentunya secara berimbang. Untuk ini saya ada video yang membahas mengenai pola makan sehat. Terus kita perlu tidur berkualitas baik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan usia. Makin tua biasanya kebutuhan tidurnya makin sedikit. Orang dewasa memerlukan tidur antara 7 sampai 9 jam semalam yang berkualitas baik, bukan tidur-tidur ayam. Untuk itu juga saya ada videonya tentang sleep hygiene. Terus olahraga, kita perlu olahraga intensitas sedang minimal 150 menit seminggu. Bisa lebih, nggak boleh kurang. Udah gitu hindarin segala hal yang bisa menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Jangan konsumsi alkohol, jauhin asap rokok, baik sebagai perokok aktif atau pasif, baik rokok konvensional maupun elektrik. Jauhin narkoba, jauhin hal-hal zat-zat yang substansi yang nggak jelas, yang nggak perlu, obat-obatan yang nggak diperlukan. Terus kendalikan stres emosionalnya dengan baik supaya nggak stres. Kalau kelebihan berat badan, ya turunkan berat badannya sampai ke range yang sehat, baik dengan membatasin kalori atau defisit kalori dan olahraga. Nah, apakah itu penyebabnya fisik, mental, atau kombinasi, atau sebenarnya nggak apa-apa? Yang namanya disfungsi ereksi ini memang bisa menimbulkan stres, baik untuk yang mengalaminya ataupun pasangan seksualnya. Oleh karena itu, kita perlu terbuka dengan pasangan seksual kita. Kalau yang penderitanya diam-diam aja, itu nanti istrinya bisa mikir, aduh kenapa ini kok suamiku nggak selera lagi ngelihat aku gitu ya. Jadi macam-macam dia nanti pikirannya ke sana kemari. Jadi sangat perlu sekali terbuka supaya nggak salah tangkap dan juga untuk mendapatkan support, dukungan emosional dari pasangan seksualnya. Terus jangan sok kepedean, wah ini nih masalah sebentar aja kok, nanti nggak apa-apa, sebentar juga oke gitu. Jangan. Apalagi kalau udah terjadinya berulang-ulang, sebaiknya segera cari jalan keluarnya. Kalau memang sebabnya itu adalah karena stres emosional, gangguan kejiwaan, berobatlah ke tenaga kesehatan yang sesuai. Jangan gimana ya, oh aku nggak gila kok, aku nggak apa-apa kok. Enggak. Jadi ini memang di masyarakat kita itu masih ada stigma. Kalau berobat ke dokter spesialis kejiwaan itu gila. Padahal nggak begitu. Yang namanya jiwa kita itu bisa juga sakit. Sama halnya seperti jasmani kita. Jadi berobat ke dokter spesialis kejiwaan itu bukan berarti gila. Tapi jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan menstigmatisasi diri. Carilah bantuan yang diperlukan sesuai dengan permasalahannya. Nah, sekian sharing saya hari ini tentang disfungsi ereksi. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, mohon like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan seputar kesehatan, bisa langsung diketik aja di komen. Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, jangan konsul. Kalau konsultasi itu harus dilakukan secara personal. Kalau Sobat Sehat punya masalah kesehatan, konsultasi langsung aja ke dokter. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.